Halo teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan Circle of Fifth. Apa itu Circle of Fifth? Dan bagaimana cara menggunakannya? Circle of Fifth adalah diagram berbentuk circle dan berisi semua 12 not. Sekian dan terima kasih. Circle of Fifth ini disusun bukan secara acak, tapi juga bukan secara berurutan. Circle of Fifth disusun berdasarkan langkah fifth setiap nada. Jika kalian belum memahami itu, simak saja dulu video ini. Circle of Fifth ini adalah sebagai panduan saja. Musisi tidak selalu harus memahami Circle of Fifth. Tapi jika paham cara menggunakan Circle of Fifth, maka seorang musisi akan lebih cepat memahami skala dan lebih mudah untuk melakukan perpindahan skala atau modulasi di dalam satu lagu. Seiring kalian lebih dalam memahami musik, maka lama-kelamaan Circle of Fifth ini tidak akan terpakai lagi, melainkan sudah tertanam di dalam peralatan komposisi kalian. Jadi Circle of Fifth ini berguna sebagai jalan pintas untuk menghafal semua nada beserta skalanya. Kolom di atas adalah total semua 12 nada, sedangkan kolom di bawahnya adalah saudara minornya. Saudara minor ini mempunyai banyak kesamaan dengan kolom di atasnya, termasuk setiap nada yang tersedia di dalam skalanya. Contohnya, skala C mayor berisikan nada berikut. Dan saudara minor dari C mayor, yaitu A minor, juga mempunyai nada yang sama di dalam skalanya. Hanya saja yang membedakan dua saudara berikut adalah kualitas interval atau langkah nada dari skalanya. Simak video tentang mode di deskripsi video di bawah untuk mempelajari lebih lanjut tentang langkah nada di dalam skala. Circle of Fifth menghitung langkah secara satu langkah ke arah jarum jam, dan satu langkah melawan arah jarum jam dari nada awal. Arah jarum jam adalah fifth dari nada sebelumnya, sedangkan lawan arah jarum jam adalah fourth dari nada sebelumnya. Harap ingat-ingat kedua istilah ini karena kedua kolom berikut adalah kolom terpenting di dalam Circle of Fifth ini. Dan nantinya akan terus-menerus dipakai untuk berbagai macam teknik komposisi. Contohnya saya pilih nada C, maka nada F dan nada G adalah nada terpenting di dalam skala C mayor. F adalah subdominan atau fourth dari nada C, sedangkan G adalah dominan atau fifth dari nada C. Kita telah mempelajari pengertian dari kolom Circle of Fifth serta penggunaan langkahnya. Sekian dan sekarang kita bahas fungsi-fungsi dari Circle of Fifth. Fungsi pertama adalah mengetahui semua nada di dalam skala mayor atau minor. Jika kita ingin mengetahui nada apa saja yang tersedia di dalam suatu skala mayor, maka kita bisa memanfaatkan diagram Circle of Fifth. Contoh, jika kita ingin mencari semua nada di dalam skala C mayor, maka kita gambar garis dari kolom C mayor seperti berikut. Dan sekarang kita tambah satu nada lagi dari kolom subdominan, karena ini adalah termasuk nada yang penting di dalam skala. Jadi nada-nada yang ada di dalam skala C mayor adalah C, D, E, F, G, A, B. Skala C mayor berisikan nada-nada yang tidak mempunyai accidental. Coba sekarang kita coba di nada yang lain. Jangan melupakan nada sebelum tonik karena itu adalah subdominan yang penting untuk skala mayor. Di skala D mayor berikut kita menemukan beberapa accidental, yaitu F crash dan C crash. Untuk sekarang, kalian tidak usah bingung membedakan mana yang disebut C crash atau D bass. Kita akan memakai teknik tidak ada nada yang diulang di dalam skala. Contohnya skala D mayor. Kita memakai C crash bukannya D bass karena nada D sudah dipakai sebelumnya. Kita memakai F crash bukannya G bass karena nada sebelumnya adalah E yang harus diteruskan dengan nada F. Penggunaan crash dan bass ini rumit, jadi kita akan memakai teknik ini saja dulu. Oke, ye. Sekarang kita coba membuat skala di nada lain sekali lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi kedua di Circle of Fifth, yaitu mengetahui chord yang tersedia di dalam skala. Kita bisa mengetahui chord apa saja yang tersedia di dalam suatu skala dengan menggunakan Circle of Fifth.
Sebenarnya semua chord di dalam satu skala hanya berdasarkan dua nada terpenting, yaitu subdominan atau fourth, dan dominan atau fifth. Sisa nada yang lain adalah saudara minor dari ketiga nada terpenting ini. Dan satu chord lagi yaitu diminis dari ujung garis nada tonik. Contoh dari skala E mayor maka berikut adalah chord yang tersedia. Ini hanyalah chord triad atau chord 3 nada. Chord ekstensi seperti minor 7, sus 4, dominan 7 tidak terlihat dari Circle of Fifth. Kalian akan mempelajari tentang itu di bahasan tentang chord ekstensi. Kita sudah bahas cara mencari nada dan chord di dalam skala. Sekarang kita akan membahas fungsi berikutnya. Mengetahui jumlah crash atau bass dari dalam skala. Circle of Fifth disusun sedemikian rupa secara fifth dan fourth, sehingga memudahkan untuk mengetahui ada berapa crash atau bass di dalam skala tertentu. Sebelumnya kalian sudah mengetahui satu cara untuk menemukan mana nada yang accidental. Tapi tidak ada salahnya jika menambah satu sumber lagi untuk membuat kita lebih cepat dalam mengetahui nada accidental di dalam skala. Dari diagram berikut, setiap satu langkah ke arah jarum jam, maka ditambah satu crash di dalam notnya, hingga berakhir di skala B. Jadi kita sekarang tahu bahwa skala E mayor mempunyai 4 crash di antara nada di dalam skalanya. Skala B mayor mempunyai 5 crash di antara nada di dalam skalanya. Skala G mempunyai 1 crash di antara nada di dalam skalanya. Untuk mengetahui nada apa saja kah itu yang menjadi crash, adalah dengan dihitung dari F. Subdominan atau fourth-nya tidak dihitung ya. Jadi di skala B mayor ada 5 crash. Dan nada-nada crash tersebut adalah F crash, C crash, G crash, D crash, A crash. Contoh lain di skala D mayor jumlahnya ada 2 crash, yaitu F crash dan C crash. Di nada dasar C, F adalah nada penting subdominannya. Jadi tidak ada yang dirubah dari skalanya. Jika sampai sini kalian bingung, mari kita rekap lagi. Untuk mengetahui nada apa yang tersedia di dalam E mayor, pertama kita tulis dulu urutan alfabetnya. Lalu kita lihat ada berapa jumlah crash di antara nada-nada ini. Lalu kita lihat dari urutan mulai dari F itu adalah semua nada yang menjadi crash, kecuali nada subdominannya. Lalu bagaimana dengan satu sisi lainnya di diagram ini? Kita bisa saja meneruskan untuk lanjut ke skala F crash mayor. Tapi musisi benci lihat banyak accidental di partiturnya. Jadi mendingan kita mulai dari awal, hanya saja melalui lawan arah jarum jam. Di sisi ini kita akan menggunakan bass. Untuk di sisi lawan arah jarum jam, penambahan bass sedikit berbeda. Skala dari masing-masing sisi ini akan semakin bertambah dari not subdominannya. Contohnya di skala F, maka satu-satunya not yang berakcidental bass adalah subdominannya, yaitu B bass. Dan jika di skala B bass sendiri, maka accidental bass-nya adalah not B bass serta subdominannya, E bass. Di skala A bass, maka accidental bass-nya adalah bass yang sebelum-sebelumnya, ditambah subdominan dari A bass ini sendiri, yaitu D bass. Teknik penambahan bass ini seperti game klasik Pac-Man. Semakin lama kalian menggunakan diagram Circle of Fifth untuk komposisi kalian, maka semakin kalian hafal urutan nada di diagram Circle of Fifth ini. Tidak perlu dihafal, karena kalian lama-lama akan terbiasa. Jadi kalian tahu di mana letak tonik E mayor dan apa nada subdominan dan dominannya, serta apa nada-nada sebelumnya. Sekarang kita sudah membahas nada chord, serta 2 cara untuk mengetahui nada yang menjadi accidental. Fungsi terakhir yang akan aku jelaskan di sini adalah
Untuk melakukan modulasi, dunia modulasi itu luas banget. Tapi dengan bantuan Circle of Five kita bisa melakukan modulasi dengan baik dan terarah. Di sini aku akan membahas tentang modulasi Common Chord saja. Ingat, masih banyak modulasi yang bisa kalian gunakan tanpa harus melalui diagram Circle of Five. Modulasi Common Chord adalah modulasi pindah kunci dasar dengan menggunakan satu atau lebih chord yang dipunyai dua skala sebagai penghubungannya. Jadi misal kalian dari skala C mayor dan ingin berubah menjadi skala G mayor, maka kalian harus menggunakan chord yang dipunyai kedua skala tersebut sebagai penghubung antara kedua skala ini. C mayor, E minor, G mayor, A minor adalah chord yang dipunyai skala C mayor dan G mayor. Semakin banyak common chord-nya, semakin transparan modulasinya. Berikut adalah contoh modulasi dari skala C ke skala G. Dan berikut adalah contoh teknik serupa, dilakukan secara berulang sampai pindah tonik 2 kali. Di diagram Circle of Five menunjukkan bahwa semakin dekat skala tujuannya, maka semakin mulus modulasinya. Tapi jika semakin jauh, maka membutuhkan beberapa teknik modulasi lain untuk membuat modulasi ini menjadi transparan. Kalian bisa menelusuri tentang modulasi di pembahasan modulasi di pencarian Google atau YouTube. Kalau ada koreksi silahkan coret di komentar di bawah. Oke, bye-bye. Matur thank you. Muah 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 muah. Wah